Aku nggak mau masuk neraka ya Rasul, panas neraka itu ya Rasul. Bayangkan, batu aja takut masuk neraka. Maka kalau ada manusia nggak takut masuk neraka, itu manusia yang luar biasa. Ayatnya kayak apa? Ini ayatnya familiar, santri pada apal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang baca Allah mudah-mudahan panjang umur sehat. Amin. Yang baca Allah mudah-mudahan rezekinya banyak dan barokah. Yang baca Allah mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Amin. Yang baca Allah mudah-mudahan dagangannya laris. Yang nggak baca Allah mudah-mudahan habis ngaji mati. Wah, ada orang baca Quran cicing baik. Siap baca Allah bersama? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takut modar ini. Batu, Bu. Sekali Kanjeng Nabi menyampaikan ayat, batu langsung hafal. Kira-kira udah baca 2 kali, ibu hafal apa belum? Belum. Berarti kalah sama batu ya. Kadang kan kalau marah sama anaknya, dasar lu kepala batu lu gitu. Batu mendengarkan Rasul baca ayat langsung hafal. Wes lah ibu nggak hafal nggak apa-apa wes. Sementing mau datang cinta Rasul, mudah-mudahan mendapat syafaat masuk surganya Allah Subhanahu. Wis yang datang ke sini insya Allah masuk surga semua. Tapi ya mampir dulu lah, mampir di neraka lah sebentar. Gara-garanya apa Pak Ustadz? Ya ngambil duit suami di dompet. Pernah apa tidak? Jujur, bu. Saya yang begini agak jengkel karena istri saya suka begitu. Ibu pernah nggak ngambil duit suami tanpa izin? Mau ngaku takut. Diperbolehkan ngambil duit suami, nyolong aja boleh, Bu. Syaratnya kalau suaminya pelit. Jadi kalau jatah umpama seminggu 500.000, tapi suami ngasihnya 300, 250, padahal wajib butuhnya 500, maka sisa yang itu boleh diambil tanpa izin. Tapi kalau sudah cukup ngasih 500, ibu tetap ngambil, itu tidak boleh. Sudah pernah apa belum? Jujurlah. Mau ngomong sudah malu ya. Mau ngambil aslinya juga nggak ada duitnya. Kembali. Ketika batu ngomong ya Rasul, ayat ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang laki-laki yang beriman, jagalah dirimu dari sengatan panasnya api neraka dan jaga anak istrimu. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aku takut ya Rasul. Akhirnya Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah batu ini menjadi bangunan rumahnya Siti Fatimah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ingin saya sampaikan, pesan ini adalah kalau batu takut dengan sengatan panas api neraka, pertanyaannya kenapa manusia tidak?
Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki yang beriman, ayo jaga dirimu dari sengatan api neraka. Apa? Jalankan iman dan amal soleh. Kalau kamu sudah, istrimu tolong ajari agama, anak-anakmu jelaskan masalah agama. Yang namanya agama jelas, bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 dasar: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kira-kira ada nggak sih di kampung kerupuk ini? Ya itulah apa? Parumbung. Artinya apa sih? Itu aja lah ya. Ada nggak suaminya yang sampai hari ini belum sholat? Ada nggak? Hah? Kadang-kadang sholat, kadang tidak ya. Jadi STMJ yo, sholat terus maksiat jalan. Terus ada nggak istri atau orang yang di sini kadang sholat kadang tidak? Ada nggak? Ini ada mah nggak ada, sama sih ya. Ayang tuh, eta anu jelma, aduh ngomongnya piye iki? Sampai poeh kieu, tos ngerti lamun Islam eta wajib sholat, tos loba eta kiai jeung ustad jeung ajengan menyampaikan lamun jelma, aduh ngomongnya angel gitu, bahwasanya kalau orang Islam itu kalau sudah balik dan balighah wajib sholat sudah tahu, tapi tetap nggak sholat masih ada apa tidak? Orangnya datang ke sini, mending dibakar di dunia apa dibakar di sana? Maka esensi maulid Nabi itu, baik kita sudah bangga dan kumpul cinta pada Nabi, diwujudkan yang namanya dengan apa? Hadir bersama, sholawat bersama. Karena memang mudah banget Bu, masuk surga itu mudah, jujur. Tadi kalimat saya baca, al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Al-jannatu utawi sorga, wa na'imuha lan kenikmataning sorga iku sa'dun, tempat yang bahagia, tempat yang beruntung. Untuk siapa? Lima yusalli wa yusallim, bagi orang yang mau sholawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang namanya sholawat salam apakah hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, shollallahu ala Muhammad? Apakah hanya itu? Ya, itu benar. Tapi arah yang lebih sempurna adalah orang yang baca sholawatnya di dalam sholat. Kira-kira baca sholawat wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib kalau di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Wajib eta tina salat, maksudnya itu sa'dul lima yusalli wa yusalim. Ayo, maka kalau sampai hari ini ada warga kampung Perumpung yang belum sholat, ayo diingat. Jadi maulid Nabi ada asarnya, maulid Nabi ada bekasnya, bukan hanya seremonial, bukan hanya bangga. Oh, kemarin maulid Nabi yang ada di kampung Parumpung rame, megah, mewah, panggungnya tinggi, minumannya kayak balonku ada 5, macam-macam sih. Ini nanti dibawa pulang apa enggak saya nggak tahu saya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, dan biru. Apa sih? Ustadz juga nggak ngapalin. Megah hebat, yang ngaji dari mana? Jakarta tapi Lampung, full. Tapi nggak ada asar, nggak ada bekas sholat. Kadang-kadang ngaji, kadang iya, kadang tidak. Suruh sedekah, orangnya pelit, sama suami cerewet. Di sini ada nggak sih sama suami cerewet itu? Yang nggak ada di sini sekarang.
Kalau di rumah ngomel terus ya, kok nggak ada perubahan sama sekali, hidupnya biasa saja, berarti maulidnya belum ada bekasnya. Padahal begini, nanti Bu, kalau orangnya sama tetangga suka ngomong jelek atau iri dengki, jadi kalau ada tetangga beli motor ini ngocek, alah beli motor hanya kredit, besok paling 2 bulan diambil lagi sama leasing, nggak heran. Ada lagi tetangga beli kalung, beli emas, alah paling juga ngutang, adanya ngomel terus. Itu orang penyakitan dan imannya kagak ada. Maka hasil dari pengajian, jangan ada iri dengki. Kira-kira punya sifat iri dengki apa tidak? Bukan tak eta tina hate. Jadi lamun nempo jelma eta make kalong, make cincin, eta pulang ngomong sama suami, dasar suami payah. Masa hidup sama suami dari dulu, dari sampai sekarang nggak pernah pakai cincin, nggak pernah pakai kalung, nggak pernah pakai gelang, dasar suami payah. Pernah ngomong begitu nggak? Ya maksudnya pakai bahasa Sunda, saya mau nyundahin nggak bisa ini. Kalau ada wanita yang ngomong suami begitu, ma minim ro'atin qolat li zawjiha ma ro'aitu minka khairat illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan wa tasumu fin nahar wa taqumu fil lail. Ketika ada wanita yang ngomong sama suaminya beginilah, saya itu nikah sama kamu nggak ada senangnya, karena lagi marah. Aing, aduh, saya ngomongnya susah ya. Aing nikah jeung maneh, yen teu aya senengna beberblas gitu. Kalau sampai ngomong seperti itu amalan ibu selama 70 tahun dihapus oleh Allah. Saya nikah sama kamu nggak ada senengnya, saya nikah kamu nggak ada bahagianya, udah pulangkan saja saya ke rumah orang tuaku. Ya pulang, tinggal pulang ya. Makanya jangan pernah ngomong jelek dengan suami, karena kalau sampai ngomong seperti itu, amalan ibu hilang semua, dihapus oleh Allah. Maka ridhollah fi ridho zauji, ridhonya Allah akan turun kepada para istri kalau istrinya mendapatkan ridho suami. Maka jadilah istri yang soleh. Ustaz, istri solehah yang kayak apa? Kira-kira istri solehah ini, ibu-ibu di sini sudah solehah apa belum? Udah. Oh, udah pakai jilbab, udah mau ngaji, suaminya minta kopi dibikinin, minta sarapan dibuatin, malam-malam main bola mau. Ini namanya solehah. Maka apa sih definisinya? As-solihah ay ad-daimah fi hukukillah wa ad-daimah fi hukukin nas. Continue dan disiplin menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, continue dan disiplin dengan sesama baik, minimal dengan suaminya. Tapi kalau istri solehah menurut Bang Haji Roma Irama, ini ada yang kenal Roma Irama nggak di sini? Nggak tahu saya. Ada begini, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itu kan, setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, kalung indah, rumah indah, mobil indah, motor indah, kan begitu. Tapi semuanya masih kalah. Semuanya masih kalah dengan apa? Dengan istri yang saleha. Maka ad-dunya mata'un wa khairul matangiha al-mar'atus. Karena istri soleha itu begini, kalau diajak hidup susah itu bisa menjadi teman. Contoh begini,
hari ini jual bakso, kebetulan hujan kenceng, akhirnya yang beli itu nggak ada, balik modal aja enggak. Ketika suaminya pulang, melihat muka suami udah cembetut, suaminya mukanya kayak dilipet, melihat pentol baksonya masih banyak. Yang penting pentol asli masih ada lah ya, ini pentol bakso masih banyak ini. Ini kelihatan kalau hari ini jualannya nggak laris. Kalau istri yang solehah, istri yang iman, langsung menyambut, assalamualaikum pak, langsung diambil tangannya, cium tangan. Orang sini kalau suaminya pulang kerja cium tangan gak sih? Ibu-ibu loh, suami mau berangkat kerja cium tangan, pulang kerja cium tangan, ada nggak di sini? Karena bu, ini masih yang disampaikan, kalau ibu kepengen ke Mekah, nanti di Mekah untuk nyium Hajar Aswad itu susahnya luar biasa bu. Ustadz kesana cium Hajar Aswad itu nggak mudah, ibu-ibu itu perlu perjuangan. Tapi ibu nggak usah susah payah nyium Hajar Aswad, cukup mencium tangan suami. Nanti nih pulang pengajian, suaminya cariin, ketika ketemu langsung tangannya pegang, gitu. Ini serius, kebetulan suaminya lagi megangin tai ayam. Ya jangan, itu biar cuci tangan dulu. Ketika suami datang bawa gerobak, baksonya masih banyak, istri yang baik, yang soleha, cium tangan, pak, ayo masuk dulu, bapak mau minum kopi, minum susu, minum teh, mandi dengan air hangat atau bagaimana? Itu suami yang pikirannya lagi bingung karena nggak laku, modal ke depan bagaimana, itu adem. Makanya hanya istri yang beriman yang bisa dijadikan teman dalam setiap kehidupan, selalu jadi hiburan. Itu maksudnya. Tapi kalau istri yang tidak beriman, istri nggak soleha, kelihatan suaminya pulang bawa bakso masih penuh, dagangannya nggak laku, itu istri sudah siap di pintu sambil gini, gua marahin lu, pak, pasti hari ini dagangannya nggak laku ya. Itu suami, dasar suami takut istri, dia dorong gerobak gemeteran. Payah sih kamu pak, belum masuk rumah sudah diomelin. Kalau dagang ditawar-tawarin dong pak, teriak-teriak, bakso, jualan diem aja, mikir dong pak. Masa jadi suami goblok, masa begitu? Ada nggak di sini yang begitu sih? Di sekarang sih nggak ada. Kalau ada yang begitu, bukan tipologi, bukan tipe orang-orang wanita yang solihah. Maka hari ini lewat Maulid Nabi, mudah-mudahan regenerasi kita, anak-anak yang masih santriwan santriwati, ibu-ibu mendidik anak-anak kita, atau ibu sekalian, ayo ciptakan diri menjadi wanita yang solihah, taat kepada suami, didik anak-anak kita, insya. Nah oleh karena itu, Maulid Nabi ini adalah mencetak diri sendiri sebagai istri untuk taat pada suami, mencetak suami untuk soleh mendidik anak-anaknya dan istrinya. Cuman yang menjadi PR, bu, ini regenerasi kita. Kalau bicara Jakarta bu, masya Allah, ini anak-anak remaja yang begini, ini kalau keluar rumah udah nggak ada yang pakai jilbab. Kalau malam cuman tongkrongan di gang. Kalau di sini masih terjaga oleh Pak Kiai, insya. Maka tolong anak-anak ibu itu dijaga, karena estafet Indonesia, estafet Islam itu adalah anak-anak kita. Maka kemarin ada Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2000. Santri kalau pakai hurufnya bahasa Arab, santri itu hurufnya 5, sin, nun, di sini ngomongnya t apa tak, ta, ro, iya. Santri, yang namanya santri itu bukan hanya yang ada di pondok, ini semuanya santri.
laki-laki atau perempuan, maka sinnya itu adalah safiqul khair. Apa sih safiqul khair? Pelopor kebaikan. Maka panitia hari ini adalah safiqul khair, santri, entah laki-laki atau perempuannya, nenek-nenek yang datang hari ini santri karena pelopor kebaikan, menjadi visioner ke depan. Apa? Ketika ada orang yang nggak mau ngaji, nggak mau datang, nggak ibadah, tapi tetap ibadah, itu namanya safiqul khair. Maka santriwan santriwati yang sedang di pondok pesantren, ayo terus kaji ilmunya, karena kamu adalah estafetnya. Karena adanya di pundaknya para pemuda. Nenek-nenek meninggal, ibunya meninggal, anak-anak ini akan membawa Islam dan Indonesia. Betul apa tidak? Safiqul khair, santri. Yang kedua adalah naibul ulama. Jadi santri ini laki-laki atau perempuan menjadi penggantinya alim ulama. Ketika ustadzahnya meninggal diganti oleh ustadzah yang baru yang memang masih muda. Ketika kiainya wafat digantikan oleh ustadz yang baru, namanya naibul ulama. Maka yuk orang tua ciptakan anak-anak kita, masukkan ke pondok pesantren. Kalau bicara Jakarta, masya Allah, ustadz itu begini. Kalau lagi didatangi nama tamu ke rumah ibu-ibu sama bapak, itu udah nangis duluan, karena mau ngomong malu. Pak Ustadz, Pak Ustadz, ada apa? Besok hari Jumat Pak Ustadz ke rumah. Emang kenapa? Anak saya baru SMP kelas 2, mau saya nikahkan. Loh, emang kenapa? Pak Ustadz, mau ngomong lu malu. Kenapa? Masa anak SMP kelas 2 sudah hamil? Na'udzubillah, anak SMP sudah hamil, yang menghamili anak SMP juga. Ini kan sangat ironis. Mudah-mudahan di sini tidak ada, amin. Di sini tidak ada, amin. Amin. Ini kan ironis. Bagaimana Indonesia ke depan? Bagaimana Islam ke depan? Betul apa tidak? Maka diadakan maulid agar ngerti Islam tidak mengajarkan begitu. Maka orang tua sekarang karena memang serangan bertubi-tubi kepada anak-anak kita sehingga otaknya adanya cuma hiburan. Salah satu serangan yang berat adalah dunia IT, yang namanya HP, buka WA, buka Facebook, buka segala macamnya. Itu yang merusak otak anak-anak kita. Itu nggak bisa dihindari. Itu qat'iyah, itu waqa'iyah, tapi orang tua harus bisa membatasi. Maka ibu, Ustadz pesen, kalau yang di kampung itu masih bersih, tolong dikasih waktu megang HP, jangan dilepas. Jangan membiasakan anak-anak kecil ketika kita repot dipegangin HP, ya, dipegangin game, itu merusak otak. Ini jangan dianggap sepele. Banyak sekali anak-anak Jakarta itu kalau nggak dipegangin HP marah dan ngamuk, orang tuanya dipukulin. Di sini ada nggak sih yang begitu sih? Banyak juga. Yes, mudah-mudahan ini berubah lewat maulid. Karena apa? Ini kepentingan kita bersama. Regenerasi inilah yang akan estafet untuk membangun kampung Perumpung ini supaya apa? Lebih maju. Maka lewat maulid ini, ayo kita ingatkan, hidup itu tidak hanya sementara. Dalam arti sementara, akan ada masa depan ke depan. Jangan malas belajar, tetap belajar agama dan pendidikan formal. Agar apa? Kamu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu bapak yang saya hormati, kita tarik kesimpulan, karena lama-lama ini panas banget. Panas apa enggak? Saya enggak enak, udah naiknya panas ya, kipas-kipas terus. Ya tadi datang udah mikir, ini seperti ini bagaimana ibu-ibu kagak kepanasan. Tapi intinya panasnya di sini mudah-mudahan mengurangi panasnya nanti di padang mahsyar. Amin ya robbal alamin. Ini pesan Ustadz, yang namanya maulid itu tidak hanya memperingati wafatnya Nabi, tapi memperingati
tidak hanya memperingati hari lahirnya Nabi, tapi juga memperingati wafatnya Nabi, memperingati hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena bulan Maulid Nabi dilahirkan, bulan Maulid Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, bulan Maulid Nabi diwafatkan. Jadi ini double, ada Maulid Nabi, ada haulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ada yang tanya, Ustadz, kenapa kalau Nabi kok maulidnya, tapi kalau orang kita haul? Kalau orang tua kita kan didoakan, dirayakan karena haul, karena sudah meninggal. Tapi kalau Nabi kenapa Ustadz kok pakai adanya maulid? Ya, kalau kanjeng Nabi orang yang kedepannya pasti benar. Nabi hidupnya pasti benar, karena diatur langsung oleh Allah, dipandu oleh malaikat Jibril. Adapun kita lahir itu belum tentu kedepannya langsung benar. Kadang ada yang tukang mabok, kadang ada yang tukang judi, kadang ada yang tukang rampok, kadang ada yang narkoba, kan belum jelas. Maka lihat ketika wafatnya, kalau wafatnya husnul khotimah, adanya haul, maka kita berdoa mudah-mudahan kita semua wafatnya husnul, sehingga nanti dihaul oleh anak-anak kita. Minimal ada yang mendoakan tahlilan, ada yang mendoakan yasinan. Maka yuk kita didik anak-anak kita, regenerasi kita tentang agama, agar estafet untuk Indonesia dan untuk agama kedepannya kita ketika sudah meninggal ada yang mendoakan. Maka kesimpulannya, Maulid Nabi esensinya adalah lebih cinta kepada Nabi dan jalankan apa yang disampaikan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah. Amin ya robbal. Karena kita sama-sama punya dosa, kita tutup dengan istighfar bersama. Ayo, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dalam hati, ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Monggo, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pesan Ustaz supaya hidupnya berkah dan selamat, selalulah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.